Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah lana kafutuhni wa nawwir qulubana bi hidayatil yakin. Jamaah rahimakumullah, santriwan santriwati, ustadz ya, sivitas. Pertama, kita memunajatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kedua, sholawat salam pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun sebuah kesadaran diri sebagai hamba Allah untuk menjadi manusia yang ingat, manusia yang sadar. Karena sesungguhnya panggilan jiwa kehidupan yang kita jalani ini adalah untuk menjadi manusia yang sadar. Din itu adalah sadar atau kesadaran. Pada saat kita menjalankan sebuah tatanan yang sekarang ini, kalau kita berbicara tentang agama, dari Al-Quran diambil dari kalimat din, kemudian terjemahkan menjadi agama, tapi sepertinya kan terjadi pembiasan agama menjadi klaim-klaim status. Bagaimana bahwa kita lahir ini bukan sekedar hanya hidup untuk memenuhi makan, pekerjaan, kemudian menunggu mati, akan tetapi kita bergerak untuk membangun menjadi hamba, menjadi manusia yang sadar. Sadar kita menjalani hidup ini untuk dapat selaras dengan lingkungan, dengan alam, dan kita sekaligus membangun kesadaran diri kita terhadap potensi-potensi yang telah Allah siapkan dan Allah anugerahkan di dalam diri kita, dan kita sekaligus untuk ikut menyadarkan kehidupan dunia berjalan dalam keheningan yang membangun kesadaran diri dan mendistribusikan, memperbanyak dengan perilaku teladan atau uswah untuk meruntuhkan keangkuhan zaman yang saat ini tampaknya sinyal fenomenanya ditandai dengan anomali-anomali yang terus bergulir. Kita membangun sebuah kesadaran kolektif yang insya Allah ini adalah titik wanci untuk adanya sebuah peradaban yang digerakkan oleh jiwa-jiwa yang sadar. Kenapa kita memerlukan satu kesadaran sadar yang pertama itu karena kita memang seperti sebuah cerita, saya ingat sebuah cerita bagaimana sejak awal, sejak masih kecil,
pada saat permasalahan itu besar, karena kalau sudah permasalahan-permasalahan dalam diri itu sudah besar akibat menunda yang kita lakukan, akibat kemalasan yang akhirnya kita tidak melakukan apapun. Pada saat sudah menggunung, pada saat sudah membesar permasalahan itu, maka membenahinya akan terasa berat. Efek dominonya sudah terlalu rumit, wis kayak benang ruwet. Pada saat awalnya kita menatanya tidak benar, mental yang menyertai juga tidak benar, karena ketidakjujuran dan ketidakberani adil terhadap dimulai dari diri, maka pada saat permasalahan itu sudah besar, mengurainya akan serasa berat. Apapun itu, diri kita, lingkungan kita, komunitas kita, bahkan dalam sistem pemerintahan sudah terjadi satu dengan yang lain saling mempengaruhi tentang opininya, tentang wawasannya, tentang wacana, tentang apapun. Pada saat awalnya itu salah, awalnya tidak ada apalagi salah ya, tidak ada kesungguhan, tidak ada kehati-hatian, maka saat sesuatu itu sudah besar, membenahinya serasa sangat berat. Akhirnya pemurnian dan pembaharuan yang terjadi, adanya mulai anomali-anomali, adanya satu perilaku-perilaku, adanya satu perilaku alam yang disebut dengan anomali, tidak normal. Untuk mengembalikan pada perilaku yang normal, perilaku yang apalagi ideal, itu juga membutuhkan waktu. Jika tidak membutuhkan waktu, juga harus terjadi revolusi, kan gitu ya. Menggeser tentang pemahaman akibat deskripsi yang berangkat dari opini, itu juga terjadi akumulasi. Akumulasinya semakin berat, semakin besar, semakin berat. Jemaah rahimakumullah. Maka seperti halnya pada saat seseorang itu salah satu kesadaran terhadap panggilan jiwa kita untuk menjadi manusia sadar, pemenuhan kebutuhan yang berupa makan dan minum atau suplai nutrisi makanan melalui mulut yang kemudian diproses oleh fisik badan. Ini untuk adanya sebuah energi yang bersifat fisik diproses dengan sistem biologi, kemudian menjadikan kamu bisa bergerak, sepertinya kan karena makanan. Adanya sebuah energi yang dimasukkan ke dalam tubuh. Tapi ada yang bersifat ruh, yang ini adalah membangun kesadaran, makanan yang sifatnya ruhiyah, energi yang akan menggerakkan. Kalau kita makan, minum, memasukkan nutrisi ke dalam tubuh,
akan tapi tidak ada kesadaran jiwa, tidak ada kesadaran ruhiyah, maka pemenuhan yang bersifat fisik itu akan bersifat merusak diri kita, merusak melalui perilaku kita, pikiran kita, gerak-gerik kita, komunitas kita menjadi komunitas yang tidak tertata, carut-marut. Itu akibat jiwanya tidak terpenuhinya untuk membangun sebuah kesadaran. Maka inilah sedang kehidupan yang bersifat abadi itu berkaitan dengan iman. Kehidupan yang abadi itu bersifat iman. Iman itu dalam pembuktian. Iman itu dalam bentuk sebuah pembuktian makrifat rasa, makrifatnya hati terhadap adanya satu elemen rasa, instrumen rasa yang dapat digunakan untuk mengenal sesuatu. Dalam hal ini langsung pada titiknya adalah masalah ma'rifatullah, mengenal keberadaan al-ghaibnya Tuhan yang bernama Allah. Maka Allah menurunkan penjelasan melalui Alkitabnya, kitabnya Tuhan. Kitab dalam perspektif apa yang dikehendaki oleh Tuhan saat menyebut zalikal kitab, itulah kitab. Keberadaan Alkitab yang tidak ada keraguan, la raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun, fihi di dalamnya, yang akan mengenyangkan, membentuk, membangun kesadaran, menegakkan sebuah perilaku yang lahir atau jasad. Itu adalah perihal pertama, Alkitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Itu adalah perihal yang pertama tentang keberadaan ahadiyatnya diri Tuhan yang al-ghaib, yang dalam bahasa Jawa tersebut tankiniro kinoyo ngopo, dekat, meliputi tapi tidak tersentuh, jauh tapi tidak berjarak. Ini ada sebuah ilmu, adanya sebuah ilmu yang menjadikan kita mengenal ahadiyat diri Tuhan. Kemudian kita tetapkan di dalam hati keberadaan diri Tuhan untuk berada di dalam ahadiyatnya. Jadi yang pertama, Alkitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya itu adalah perihal tentang ahadiyat diri Tuhan yang wajib wujudnya, mutlak keberadaannya, al-ghaib, tidak tampak mata tapi al, dapat dikenali keberadaannya, ditunjukkan oleh yang berhak wenang dan sah dengan sistem inisiasi. Tunjuk, setelah diinisiasi, ditunjukkan keberadaannya, itu Tuhanmu, maka
kita tetapkan di dalam hati, dijadikan tempat tujuan sehingga tujuannya menjadi pasti, menjadi jelas, menjadi konkret. Kita disebut memiliki visi sehingga hidup kita ada orientasi karena menuju ke Tuhan, untuk Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, keberadaan risalah kerasulan yang menunjukkan dan sekaligus membuka nilai dan makna kalimah nafi dan itsbat. Nafi la ilaha, itsbat ilallah, terekam di dalam dada dengan kalimat nafi dan itsbat ini, sehingga kehidupan kita dalam menjalankan bentuk operasional sebagai apapun dan menjadi apapun itu berada di dalam kesadaran bahwa hal yang bersifat material, hal yang bersifat duniawi, hal yang bersifat fisik itu adalah bersifat sebagai kendaraan, transportasi, tunggangan, sebagai alat. La ilaha tidak bersifat abadi, tapi bersifat fana, bahwa akan tapi dijalani dengan keniscayaan yang sungguh-sungguh, belajarnya sungguh-sungguh, komunikasinya sungguh-sungguh, mengembangkan potensinya, keterampilannya sungguh-sungguh. Akan tetapi di dalam hati sadar, ada kesadaran menggerak, yang digerakkan oleh kesadaran. Jadi kita belajar karena kita sadar. Kita sadar Allah telah memberikan daya kuatnya, sadar bahwa walaupun la ilaha, bahwa dunia itu tidak ada yang dituju, tidak ada yang diorientasikan. La ilaha, rogo ini la ilaha, jasad ini la ilaha, tidak dituhankan, tidak diorientasikan, tapi sungguh-sungguh dijalaninya dengan sungguh-sungguh, dengan konsisten, dengan berlatih konsisten, komitmen, berintegritas, bersungguh-sungguh, tetap dilakukan karena itu sadar alat yang akan membawa, mempercepat proses kembali kepada Tuhannya. Di semua kesungguhan berdunianya yang ditetapkan ada adalah ilallah, adalah Dia yang ditetapkan di dalam dada menuju kepada Dia. Itulah Alkitab yang tidak ada keraguan, zalikal kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya setelah ditunjukkan keberadaan Dia, al-ghaibnya diri Tuhan, sehingga pengoperasian kehidupan berdunianya berada dalam kesadaran nafi dan itsbat. Nah, ini kan diilmukan, dilatih, menyemak, menyimak, mencermati. Kemudian yang ketiga adalah
keberadaan. Yang ketiga, keberadaan terang cahaya terpujinya Tuhan, Nur Muhammad. Bahwa innallaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi, sungguh bahwa Allah dan para malaikatnya itu menyatu manunggal, sambung menyatu manunggal dengan Rasulnya, dengan utusannya, dengan keberadaannya Nur Muhammad itu. Maka hai orang-orang yang beriman, nyambunglah manunggal, menyatulah dengan nabiku, dengan utusanku, maka kamu nyambung denganku, nyambung dengan Tuhan. Begitu firman Allah. Ketiga hal yang menjadikan hidup tidak berada di dalam keraguan, yang membangun kesadaran sebagai makanan jiwa. Yang ini terkadang kita juga nggak terasa lapar. Jika kita tidak peka, maka kita memerlukan satu kesadaran jiwa, adanya panggilan, supaya kita berada di dalam kepastian hidup, sehingga kita hidup itu tidak gambling, hidup ini tidak judi, tidak pris-prisan, tapi berada di dalam kepastian orientasi. Sedang menjadi apa, sebagai apa. Saat kamu sungguh-sungguh di dunia, maka Tuhan akan mernahne. Jadi ketiga hal yang mendasar yang menjadikan hidup itu tidak di dalam keraguan. Pada saat ada keberadaan Tuhan, sadar orientasi, berdunia kita jalan dengan sungguh-sungguh, tapi karena digerakkan oleh hati nurani yang mengenal Tuhan, yang ada kehadiran Tuhan, sambil membaca, sambil menulis, sambil belajar, sambil diskusi, sambil berkarya, itu yang ditetapkan di dalam hati dan sadar. Sholat itu adalah nyambung, hatinya ada kehadiran Tuhan, dan menjalankan apapun itu karena menjalankan dawuh guru atau menjalankan perintah Allah. Karena Allah nggak menampak ngejawantah di permukaan bumi, maka membuat khalifatu fil ard, supaya apa yang kita lakukan dalam ridhonya Allah itu disebut dalam inayah, itu disebut di dalam terang, itu disebut dalam cakupan. Saat menjalankan apapun karena menjalankan perintah, maka tidak bid'ah, tidak taklid buta. Kapan? Karena tahu tujuan. Kapan tahu tujuan? Karena mengenal Tuhan, maka tidak taklid. Tahu tujuan karena ada Tuhan di dalam hati. Kapan ada Tuhan di dalam hati? Innaladzi yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Saat sopo sing baiat, ditunjukkan keberadaan dia oleh yang berhak wenang sah menunjukkan yadullah, maka seperti
dalam genggaman Allah, dalam cakupan Allah, dalam rengkuhan Allah. Fas'alu, maka tanyalah, cari dan tanyalah, dan memintalah ilmu supaya berada di dalam kepastian hidup. Dan terus enggak, setelah nyuwun ilmu selesai enggak, maka dikatakan wong maem apa ya mung sepisan we lair didulang bar kuwi gak mangan ya modar. Sama. Makanya Allah ngendikan bahwa wa ma anzalna 'alaikal kitab dan kami, kalau ada istilah kami berarti ada keterlibatan hamba. Posisi hamba ini atas kehendak Allah piyambak. Ada keterlibatan hamba yang berfungsi sebagai khalifatu fil ard. Khalifah, wakil Allah di muka bumi, wakil resmi. Kami tidak menurunkan kepadamu perihal keberadaan Alkitab yang tidak ada keraguan sedikit pun itu tadi, melainkan agar manusia orang memiliki kesadaran berada di dalam cahaya dan berjalan di dalam terang cahayanya Tuhan, dan supaya dapat dan supaya menerima penjelasan dengan konkret, dengan nyata tentang kebenaran, sehingga juga dapat menjelaskan tentang kebenaran kepada dunia. Apa yang sesungguhnya diperselisihkan di dunia ini tidak ada habis-habisnya, itu karena mereka melepas karena tidak jujur, tidak mengenal orientasi, mengenal Tuhannya. Orientasinya adalah material, bagiannya material, jabatan, kehormatannya material, jabatan, kekuatan, kemuliaannya material, kekuatan, jabatan. Nah, ini akhirnya menjebak dan menjadi perselisihan karena orientasinya pada sesuatu yang fana, sesuatu yang sifatnya akan rusak. Padahal ada yang abadi, yang bersifat ruhiyah. Saat jasad masa pakai, jasad habis, ruh yang kembali kepada Tuhannya, rasa yang merasakan nyatu dengan Tuhan atau tidak. Akan tetapi saat di dunianya ini sudah mengenal Tuhan atau tidak, sehingga jika tidak jauh dari Tuhan, meninggal juga menjadi jauh dengan Tuhannya, tidak kembali kepada Tuhannya, tidak rojiun, tidak kembali kepada Tuhan. Hidup itu abadi, itu adalah ruhiyah, sehingga pada saat masih di dunia ini, ruh yang sudah harus dibangun melalui sebuah kesadaran, perilaku sadar.